Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين جماعة مسجد النور رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tidak terhingga. Karena Allah Subhanahu wa taala ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Kita arahkan semua ketakwaan kita kepadanya Azza wa Jal, dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang kita harapkan. Ma'asyiral hadirin, Bakar bin Abdullah al-Muzani pernah berkomentar tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wallahi ma sabaqahum Abu Bakar bikathrati salatin wala siyamin walakin bi syai'in waqara fi qalbih. Tidaklah Abu Bakar itu menyalip kalian, para sahabat, para tabi'in, karena banyaknya salat dan banyaknya puasa. Walakin bi syai'in waqara fi qalbih. Akan tetapi karena sesuatu yang bersemayam di hatinya. Ungkapan ini tentu tidak sekedar ungkapan biasa saja, karena memang Abu Bakar As-Siddiq sabaq, orang yang senantiasa terdepan dalam semua kebaikan. Pernah satu ketika setelah salat subuh Rasulullah SAW kemudian bertanya, ngecek para sahabatnya, siapa yang pagi ini sudah sedekah? Enggak ada yang ngacung. Abu Bakar ngacung, saya Rasul. Waktu mau berangkat ke masjid, saya sempat memberikan sepotong roti yang sedang dipegang oleh anak saya kepada seorang pengemis. Siapa yang pagi ini atau subuh ini sudah mengunjungi orang sakit? Enggak ada yang jawab, saya ya Rasul. Saya sempat mampir di rumah salah seorang sahabat dalam perjalanan saya ke masjid untuk menjalankan sholat subuh ini, sebelum saya menunaikan sholat subuh. Begitu beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semua dijawab oleh Abu Bakar, dan senantiasa terdepan dalam segala hal, dalam infak. Ya, beliau menginfakkan seluruh hartanya di perang Tabuk. Tetapi apa yang dimaksud oleh Abdullah Al-Muzani atau Bakar bin Abdullah Al-Muzani dengan kalimat ma waqara fi qalbih? Apa maknanya ma waqara fil qalbi? Innahu al-yaqin. Yang dimaksud oleh beliau adalah al-yaqin, keyakinan. Dan keyakinan inilah yang sesungguhnya ingin kita bahas pada malam hari ini. Karena apa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salahu awwalu hadhil ummah bizuhd wal yaqin. Baiknya kondisi zaman awal itu adalah dari umat ini adalah karena mereka punya dua khaslah, dua sikap, yaitu az-zuhud wal yaqin. Ya. Wa yahliku akhiruha bil bukhl wal amal. Dan rusaknya mereka
orang-orang ya zaman akhir ini, kita ini adalah juga karena dua hal, yaitu al-bukhl ya, pelit, wal amal, dan banyak berangan-angan saja tanpa banyak berbuat atau beramal. Jadi benar, mereka generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang punya keyakinan yang sangat kuat. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, al-yakin a'la darajatil iman billah. Keyakinan adalah derajat yang paling tinggi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaqin itu derajat yang paling tinggi dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa as'adan nas fi hadhihi ad-dunya wa as'adan nas fil akhirah man kamula yaqinuhu billahi azza wa jalla. Orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat adalah yang keyakinannya sempurna kepada Allah azza wa jalla. Dan wa hadzal yaqin yadhuqul insan bihi halawatal iman. Dan dengan keyakinan ini manusia akan merasakan nikmatnya iman dan manisnya iman. Ya. Jadi iman itu ada rasanya dan rasanya manis. Walidzatal ubudiyyah lirrahman. Dan dengan keyakinan manusia akan merasakan lezatnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Wa ma sakana al-yaqin qabla 'abdin illa futihat fi wajhihi abwabas sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan tidaklah keyakinan itu bertempat di hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali akan terbuka pada wajahnya pintu-pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin masjid jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, perhatikanlah bahwa yakin ini pernah ada pada diri Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Beliau pada saat bersama berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Tuhan, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apa kamu enggak iman? Qala bala. Ibrahim mengatakan, tentu saya iman. Walakin liyatma'inna qalbi. Supaya hati saya tentram, supaya saya sampai kepada ainul yaqin, tidak hanya sampai kepada haqqul yaqin, tetapi mata saya melihat dengan penuh keyakinan bahwa engkau yuhyil mauta. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudh arba'atan minat tayri fasurhunna, dan seterusnya, itu mengambil burung dan 4 ekor burung dan memotong-motongnya, meletakkan di sana dan sini, ya'tina kasa'ya, kemudian kembali burung-burung itu menyatu dan hidup. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentu tidak sedikit pun meragukan bahwa Allah yuhyil mauta, menghidupkan yang telah mati. Tetapi untuk sampai kepada al-yaqin memang butuh apa yang betul-betul bisa dia lihat. Dan untuk itulah kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita butuhkan, al-yaqin. Al-yaqin billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal yaqin, dengan keyakinan yang utuh. Karena dengan keyakinan itu mendorong kita semua untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Karena dengan keyakinan itu akan membuat kita semua menjadi kuat menghadapi semua cobaan, menghadapi segala macam fitnah, menghadapi apapun problematika dunia ini. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, pada saat kita tertimpa
musibah yang berkaitan dengan finansial kita atau harta kita, kondisi yang sulit dan seterusnya. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan hidayah, yahdi man yasha bighairi hisab, memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki, wa yarzuqu man yasha, dan memberi rizki kepada yang ia kehendaki. Oleh karena itu kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan, saudara kita, orang tua kita yang mungkin masih belum berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah keyakinan yang kuat itu kita butuhkan. Keyakinan yang ada pada diri Nabi Allah Musa alaihissalam di saat beliau amamal bahar, di hadapan laut dalam kejaran Fir'aun, ya, disebutkan beliau dan saudara-saudaranya, beliau dan ashabnya, teman-temannya berada dari Bani Israel yang ia selamatkan, yang ingin ia selamatkan ke negeri yang lain dari tindasan Fir'aun, berada di kejaran Fir'aun. Sampailah mereka di hadapan laut, kematian di hadapan mereka dan kematian di belakang mereka karena Fir'aun sudah dekat. Apa kata teman-teman atau sahabat-sahabat Nabi Allah Musa alaihissalam? Disebutkan dalam Al-Quran, inna lamudrakun, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61, 62 dan 63. Inna lamudrakun, sesungguhnya kita ini bakal tersusul. Inna pakai lafaz taukid, sungguh kita ini, sungguh bakal, mudrakun, bakal tersusul ini. Apa kata Nabi Allah Musa dengan penuh keyakinan? Dia mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, inna juga ia sebutkan, sungguh ma'iya, bersamaku, rabbi, Allah Tuhanku, sayahdin, akan memberikan petunjuk. Itulah al-yaqin. Di saat berada dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi akal manusia untuk keluar dari masalah, untuk keluar dari polemik hidup yang luar biasa, untuk keluar dari kematian, bahkan untuk keluar dari kematian di hadapan matanya. Kalla, sekali-kali tidak. Kita tidak akan tersusul. Fir'aun di belakangnya, 2 langkah, 3 langkah lagi sampai. Kalla, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Allah Tuhanku, sayahdin, akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Oleh karena itu langsung fa'auhayna, maka kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, an adrib bi'asakal bahar, untuk memukul itu laut. Ya, fanfalaqa, lalu laut itu terbelah, fakana min kulli firqin kattaudil azim, maka setiap belahan laut itu seperti gunung yang besar. Subhanallah. Maka mereka, para ulama mengatakan, ya, bahwa kata fa'auhayna ila Musa itu adalah, ya, al-fa' di situ dalam bahasa Arab tadullu ala ta'kidil mubashir, ta'kid yang sifatnya langsung. Jadi seakan-akan belum selesai Nabi Allah Musa mengatakan inna, ya, ma'iya rabbi sayahdin, langsung wahyu itu turun. Langsung. Makanya kata pakai fa itu kan litartib, langsung turun, ya. Begitu para salafun salih menerangkan kepada kita, fa wallahi mantaha Musa min qaulih, maka demi Allah belum selesai Musa dari ucapannya ma'iya rabbi sayahdin, bahwa bersamaku Tuhanku akan memberikan hidayah, hatta ja'ahul wahy, langsung datang wahyu itu untuk memukul dengan tongkatnya laut, dan terbelahlah laut, jalan keluar di hadapannya, dan itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat diri Musa alaihi salam kemudian dengan kekuatan yang hebat sampai mulutnya mengatakan kalla, sekali-kali tidak, kita akan tidak akan tersusul. Innahul yaqin,
Itulah yang namanya al-yaqin. Dan itu harus ada pada hati kita semua, ma'asyiral hadirin. Bahwa sehebat apapun masalah yang mungkin ada mendera kehidupan kita, kita semua yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Maka tidak ada jalan lain. Kita harus menuju ke jalan takwa agar Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberi rizki dari arah yang kadang-kadang kita tidak tahu. Rizki itu macam-macam. Solusi yang Allah berikan pada kita dalam semua permasalahan hidup kita adalah rizki dari Allah. Tidaklah kemudian rizki itu hanya berupa pundi-pundi uang saja. Ma'asyiral hadirin, ada yang menarik untuk kita juga bahas pada pertemuan yang mulia ini adalah bahwa di saat Nabi Allah Musa mengatakan bersama para sahabatnya, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, sayahdin, akan memberi petunjuk. Karena apa? Ada perbedaan yang luar biasa tatkala Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kekasihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam Gua Thur, dan kaki-kaki kuda daripada orang-orang Quraisy itu ada di atas. Ya, kalau kita tahu Gua Thur itu kan menjorok ke bawah. Kaki-kaki kudanya itu terlihat. Gemetar tentu. Sebagai seorang manusia biasa, Abu Bakar As-Siddiq gemetar. Kita ini sudah kelihatan kaki. La takhaf wa la tahzan. Ya. Innallaha ma'ana. Bukan ma'i. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ bedanya. Bahwa sesungguhnya Nabi Allah Muhammad SAW tahu al-yaqin yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga keyakinan yang luar biasa. Dia tinggalkan semua hartanya, dia tinggalkan semua hal yang ia cintai untuk menyertai Rasulullah SAW berhijrah. Bagaimana tidak? Abu Quhafa abahnya itu tumbuh buta. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq pergi, dia tahu Abu Bakar As-Siddiq ini pergi. Ditanyalah Abu Quhafa ini tanya kepada Asma bintu Abi Bakar, anaknya, adakah ditinggalkan sesuatu sama Abu Bakar untuk makan kita? Maka ditaruhlah batu-batu di atas keranjang yang biasa ditaruh di situ, roti-roti oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan dicantolkan. Kemudian disenggolkanlah tongkat Abu Quhafa. Ini loh, sudah disiapin sama Abah. Jangan khawatir, kita masih ada makanan. Semua habis untuk Allah dan Rasulnya. Seluruhnya diserahkan. Semuanya diberikan. Nggak ada yang tertinggal. Perjuangannya bukan perjuangan yang remeh. Dan itu semua dilakukan karena dasar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah dalam ayat itu disebut, ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq, keimanannya, keyakinannya, ubudiyahnya pada Allah taala, ridhanya lillahi rabban wa lil islami dinan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pengganti solat, imam solat pada saat Rasulullah SAW sakit. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, ayah saya ini seorang yang berhati sangat lembut. Kalau dia diminta untuk jadi imam nanti nangis, nggak akan bisa khusyuk ini makmumnya. Ganti Abu Bakar As-Siddiq, jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam, terus disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini juga tentu saja sebagai isyarah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah sepeninggal beliau.
sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Keyakinannya yang begitu luar biasa saat Mi'raj, di mana semua orang pada saat itu tidak terfikir oleh mereka ada orang yang bisa melakukan perjalanan malam dari Mekah sampai ke Palestina dalam satu malam. Mustahil. Dan orang Arab ini orang-orang yang sangat berfikirnya rasional. Maka itulah kemudian kesempatan yang dipakai oleh orang-orang kafir mengatakan Muhammad ini telah menyampaikan kabar yang maghrum, kabar yang yang aneh, untuk menggoncang keimanan mereka. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sedikit pun tidak goncang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah kalau itu yang ia katakan, sungguh aku membenarkannya. Shaddaqahu. Karena apa? Karena aku membenarkan setiap wahyu yang datang kepadanya dari langit sampai kepada dirinya setiap hari, setiap malam, setiap saat. Bagaimana aku tidak membenarkan perjalanannya dari Mekah ke Madinah? Saya percaya kok. Dari langit malaikat itu datang sama dia. Al-yaqin. Di saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang sangat dahsyat terjadi pada diri kaum muslimin pada saat itu. Ya. Betul-betul seperti terpukul semua mereka. Tidak siap. Siapa yang siap ditinggal Rasulullah SAW? Kita tahu kecintaan para sahabat Rasul pada beliau luar biasa. Rasulullah SAW wafat, semua limbung. Secara psikologis mereka nggak ada yang siap. Bengong, ketakutan, nangis, macam-macam. Sampai ada yang kemudian bersikap seperti sikap yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak mati. Rasulullah diangkat ke langit, katanya. Siapa yang bilang Muhammad mati, tak penggal kepalanya. Karena sedihnya. Tapi apa yang terjadi? Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari arah Suluh, di mana istri yang lain, istrinya yang berikutnya itu pulang. Datang dia, dijumpai jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di hadapannya, ia mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau indah dalam keadaan hidup maupun mati ya Rasulullah. Setelah puas di hadapan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah ia ke hadapan masyarakat. Apa yang ia katakan? Ya ma'syaran nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, meminta petunjuk Allah, fa innallaha hayyun, sesungguhnya Allah maha hidup, la yamut, enggak akan pernah mati. Al-yaqin. Enggak ada keyakinan seperti ini. Semua sahabat, enggak ada yang yakinnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya. Semuanya. Kemudian ia membaca satu ayat, afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an, dan seterusnya. Oleh karenanya, keyakinan yang luar biasa ini haruslah ada pada diri kita semua. Ma'asyiral hadirin, pada saat beliau diangkat menjadi khalifah, terjadilah pergolakan. Sekian orang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian orang kemudian melakukan mani'uz zakah. Bukan hanya tidak mau membayar zakat, tetapi melarang orang dari bayar zakat. Kita bayar zakat dulu sama Muhammad, Muhammadnya udah mati. Ngapain kita mau bayar zakat, kata mereka. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wallah, demi Allah, la aqtulanna, sungguh pasti aku akan memerangi man farraqa bainas salati waz zakah, orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Umar bin Khattab mengatakan, ya Abu Bakar, ini mereka masih syahadat, enggak peduli. Ini mereka masih syahadat, enggak peduli.
Enggak peduli. Mereka sudah farraqa bainas shalah waz zakah. Dan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk memahami agama ini dengan utuh, bahwa ini adalah bahaya kalau dibiarkan. Maka dengan segera dikirim pasukan untuk menghancurkan mereka. Maka kemudian kita kenal dalam sejarah Harbul Murtaddin, peperangan orang-orang murtad, ya. Di antaranya muncullah kemudian Musailamah Al-Kadzdzab dan seterusnya itu. Kita kenal pada saat awal memimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian memerintahkan Usamah, ya, bin Zaid bin Harithah untuk terus menjalankan tugasnya, melakukan ekspedisi peperangan yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal. Para sahabat yang lain mengatakan, ya Abu Bakar, ini kondisi dalam negeri bahaya. Kalau sekian banyak sahabat berangkat perang, ya, menghadapi pasukan Romawi dan seterusnya itu, habis ini orang di sini. Kita bisa diserang oleh siapa saja, banyak orang murtad ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, aku tidak akan merubah satu hal yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Terus berangkat. Dan apa yang terjadi? Apa yang menjadi keyakinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini kemudian beroleh kemenangan. Dan dengan berangkatnya ini semua justru membuat takut orang-orang yang murtad yang tadinya berkeinginan untuk melakukan penyerangan ke Madinah. Madinah dalam kondisi seperti ini masih bisa mengirim pasukan menggempur musuh begitu jauh, apalagi kita yang kecil-kecil begitu, kata mereka. Ketakutan mereka. Nah, inilah yang tidak pernah mampir di benak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang lain kecuali pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan bahwa kita semua berada dalam kondisi banyak fitnah. Fitnah yang mendera kaum muslimin, ya. Oleh karena itu, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian semua untuk melakukan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang yang pagi hari masih kondisinya mukmin, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan harga dunia yang sedikit. Ma'syiral hadirin, fitnah ini banyak sekali. Di antaranya fitnatul mal, fitnah harta. Rasulullah SAW sebutkan itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibnu Iyad radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing. Umat Nabi Fulan ada fitnahnya, umat Nabi Fulan ada fitnahnya, masing-masing ada fitnah. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah umatku adalah harta. Seperti apa bentuknya fitnah harta itu? Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Fa wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takut atas kalian, kemudian kalian melenceng dari jalan Allah karena kefakiran itu, bukan. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi justru yang aku takutkan adalah bahwa Allah bentangkan atas kalian dunia. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana Allah bentangkan pada umat-umat sebelum kalian. Berlimpah harta. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan harta itu, sebagaimana mereka berlomba-lomba.
wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian harta itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Fitnatul mal sangat bahaya. Berapa banyak kita saksikan, gak perlu kita jelentrehkan. Berapa banyak kita saksikan di media sosial, orang-orang yang kita sangka menjadi pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala berada di barisan-barisan yang mestinya menjadi pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian terpesong dari jalan Allah karena dunia. Dan itu semua adalah fitnah yang luar biasa. Yang kedua adalah fitnatun nisa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa, hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan setelahku satu fitnah yang dia itu adalah fitnah yang paling bahaya bagi laki-laki, yaitu fitnah perempuan. Ya, fitnah perempuan. Yang ketiga adalah fitnatul akhbar, fitnah informasi, internet, pornografi, porno aksi, TikTok, ya, HP dan seterusnya. Berapa banyak terjadi perceraian karena perempuan-perempuan tinggal di rumah, tapi mereka berzina lewat HP. Mereka tinggal di rumah, tapi mereka melakukan hal-hal yang tidak baik dengan HP-nya itu. Ya, makanya wajib bagi kita untuk mendidik keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk bisa betul-betul baik dalam kemudian mempergunakan media sosial ini. Pahamilah ya ikhwan, bahwa ini hal yang berat. Kita tidak bisa kemudian melarang mereka untuk nggak pakai HP. Tetapi justru media sosial yang seperti ini, kalau kemudian tidak kita tanamkan keyakinan dalam hati mereka dengan petunjuk Allah dan hidayahnya, maka berat bagi kita. Ya. Terakhir tentu fitnatul dajjal yang merupakan fitnah terbesar. Oleh karena itu ya ikhwan, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita dengan satu doa, yang dengan doa itu kita tahu bahwa Rasulullah sering membacanya. Tahunya kita bahwa doa itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Nawas, diriwayatkan oleh banyak sahabat dari banyak jalan. Doa itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Ajarkan doa itu kepada keluarga-keluarga kita. Karena Rasulullah SAW banyak sering membaca doa itu. Sebagaimana pertanyaan Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, amanna bik. Wahai Rasul, kami ini iman sama engkau. Wa bima ji'ta bih. Dan kami ini iman dengan risalah Allah yang kau bawa. Atakhafu alai? Apa kamu khawatir kami ini akan melenceng dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Qala na'am. Rasulullah mengatakan iya. Kalau Rasulullah khawatir setingkat Anas bin Malik itu bisa terpesong dari jalan Allah, bisa kemudian melakukan zaigh, tergelincir, bagaimana dengan kita yang umat yang tidak ngerti banyak tentang agama, yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan perlu terus taqarrub. Oleh karena itu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, baca terus ya, agar kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka khairul qurun, para sahabat sebaik-baik qurun. Nabi khawatirkan itu, apalagi kita. Ayat itu juga dibaca ya, kekhawatiran untuk terjatuh kepada ketergelinciran itu dibaca oleh para rasikhuna fil ilm. Dalam surah An-Nisa, war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Dan setelah ayat itu ar-rasikhuna fil ilm itu berdoa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan kami
Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Berikan kepada kami tathbit, berikan kepada kami ketetapan ya Allah. Rasikhuna fil ilm, man rasikhuna fil ilm? Siapa mereka? Ar-rasikhuna fil ilm. Mereka yang mengetahui tafsir, mereka yang mengetahui fikih, mereka yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para fuqaha, para mufassirun. Doanya itu ya Rabbana la tuzigh qulubana. Lah kita ini enggak pernah berdoa ya Allah jangan sampai kami ini tergelincir ya Allah dari jalanmu setelah engkau beri hidayah kami. Tidak ada rasa khawatir dalam hati kita bahwa kita bakal tergelincir. Keliru. Disitulah keyakinan yang harus ada bahwa tathbit, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu harus terus kita minta. Dan keyakinan dalam hati kita bahwa tathbit itu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena pemahaman kita dan pengetahuan kita, enggak. Itu dari Allah. Allah yang beri supaya kita tidak tergelincir. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan hati kita tetap dalam hidayah Allah. Ini zaman sudah luar biasa. Ya. Fitnah kemana-mana, at-ta'an fil Quran. Al-Quran itu ditikam. Ya. Tafsir ini, tafsir hermeneutika, apa segala macam. Diacak-acak Al-Quran ini. At-ta'an fil sahabah. Sahabat ditikam. Ya. Di mana-mana kemudian dikatakan bahwa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mengatakan murtad, orang-orang Rafidhah Syiah. Sepeninggal Rasulullah SAW 114.000 sahabat katanya murtad kecuali Ahlul Bait. Itu namanya ta'an fi Ahlul Bait. Bagaimana tidak dikatakan ta'an fi Ahlul Bait? Bayangkan bahwa mereka itu setiap Asyura melakukan satu fragmen, melakukan satu kayak sandiwara gitu di hadapan murid-muridnya, di hadapan pengikut-pengikutnya, di mana di situ digambarkan bahwa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dipukuli sama Umar ibn Khattab radhiyallahu an sampai pinggangnya patah di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini pelecehan. Sudah cerita itu tidak benar. Ini sekaligus pelecehan kepada Ahlul Bait. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu seorang yang pengecut, penakut, tidak bisa melakukan apapun di saat istrinya dipukuli, tidak melakukan pembelaan di saat istrinya dihinakan. Hada. Apa ini? Jadi mereka itu yang katanya cinta pada Ahlul Bait, kadzdzab, dusta. Mereka tidak cinta pada Ahlul Bait. Mereka lakukan pelecehan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Mana ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling cinta pada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun bagian khumus untuk keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikurangi di saat beliau menjadi khalifah, bahkan sangat diperhatikan. Pada saat mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah, pada saat setelah melakukan penaklukan Persia, siapa yang pertama kali mendapatkan hadiah? Yang pertama adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib, mendapatkan hadiah putri Kisra yang jadi tawanan itu, yang kemudian diperistri. Begitu juga salah satunya yang dapat adalah Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai satu penghormatan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tidak ada di antara mereka, dan mereka saling menikah. Salah satu istri Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah anak daripada Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulthum namanya, istrinya. Kenapa coba kalau Sayyidina Ali itu benci kepada Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya mau dikasihkan untuk jadi istrinya? Ada. Tidak masuk di logika. Semua distorsi terhadap sirah yang menikam para sahabat yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah semuanya betul-betul lemah. Dan itu ada di buku-buku mereka sendiri. Tidak hanya di buku-buku sunnah. Ada di buku-buku mereka itu. Ya. Mereka melakukan ta'an kepada sunnah
Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada hujjiyatus sunnah. Itulah kenapa yang mereka sangat benci itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan yang mereka juga benci adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka berdua ini periwayat hadis terbanyak. Mereka kafir-kafirkan. Lah kalau kafir, waliyadzubillah, ya, mereka bersih dari itu semua tentu saja. Terus hadis yang diriwayatkan seperti apa? Lah rusak kabeh. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh mereka itu adalah tata cara mereka sholat. Terus sholatnya mau tata cara siapa? Mau tata cara Khomeini dah? Nggak ada itu. Karena mereka lah kita bisa mengerti agama ini. Karena mereka lah kita belajar iman. Karena mereka lah kita belajar ihsan. Kita belajar Islam. Kita belajar semua syariat ini. Kita mengerti, mema'rifahi Allah subhanahu wa ta'ala. Besar luar biasa jasa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, luar biasa. Jadi yang mereka serang sebetulnya adalah hujjiyatus sunnah. Bukan sekedar Ibunda Aisyah saja, bukan sekedar Abu Hurairah saja. Kenapa mereka benci kepada Hafsah dan selalu dalam ibadah-ibadahnya terus dilaknat Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, ayahnya Umar bin Khattab, Ibunda Aisyah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka semua itu dijadikan selalu laknat untuk mereka dalam setiap ibadah. Mau syahadatnya, mau wudunya, mau sholatnya, mau doanya, mau apa saja. Seakan-akan tidak ada ibadah yang sah diterima oleh Tuhan mereka, yang mana itu kita nggak tahu, kecuali dimasuki di dalamnya itu dengan laknat terhadap orang-orang terbaik dalam agama Allah ini. Kenapa coba? Karena setelah jam'ul Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an maupun di masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, kemudian tadwinul Quran, penulisan Al-Quran itu, naskhul Quran. Al-Quran yang sudah baku ini disimpan di tangan Ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Yang nyimpan itu Ibunda Hafsah. Makanya kemudian mereka fitnah bahwa di situ dirubah apa segala macam. Luar biasa. Mereka katakan itu semua. Ya. Itulah bukti bahwa mereka tidak percaya dalam Al-Quran. Kalau mereka percaya pada Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran adzikra, dan kami yang akan menjaganya sampai kiamat. Siapa yang menjaga Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala sampai kiamat. Kalau mereka tidak percaya itu, berarti mereka tidak percaya Al-Quran. Dan memang benar mereka tidak percaya Al-Quran. Dalam Al-Quran berapa banyak disebutkan madah, pujian kepada para sahabat, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan seterusnya dan seterusnya. Percaya mereka? Toh mereka kafirkan, toh mereka katakan murtad. Apa keliru ayat-ayat itu? Ayo coba kita katakan, kita tanya mereka. Tidak ada yang keliru sama sekali, semuanya bersih. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita terima dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang diterima di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu. Fadal. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Kita lanjutkan bahwa betapa butuhnya kita kepada tathbit, kepada ketetapan hati, di mana kita harapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala terus ada pada diri kita. Karena kita semua berada dalam bahaya fitnah-fitnah yang terus mendera kaum muslimin, mendera pribadinya, mendera keluarganya, mendera semua gerakan-gerakan Islam, mendera dai-dainya dan seterusnya. Oleh karena itu yang kedua, sebab kenapa harus tathbit? Karena sesungguhnya at-tathbit dan ketetapan hati itu adalah asbabul mubadara ilal a'malis salihah. Sebab yang paling banyak menjadi motivasi untuk kita bersegera melakukan amal soleh. Betapa tidak, karena kita merasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang mendorong kita melakukan amal soleh. Badiru bil a'mali fitanan, ya. Badiru bil a'mali fitanan. Segera lakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim. Seakan-akan Allah ingin menggambarkan bahwa fitnah-fitnah itu begitu gelapnya, tidak bisa terlihat, karena seperti malam yang kelam, menyerang siapa saja. Apakah itu orang-orang yang punya keilmuan tentang agama, atau orang-orang yang mempunyai kedudukan, atau orang fuqara, ammatun nas, siapa saja. Oleh karena itu kita harus segera beramal soleh. Beramal soleh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau menganggap remeh, jangan sekali-kali menganggap remeh hal yang baik, hal yang ma'ruf, yang mampu engkau lakukan sedikit pun. Tidak boleh dianggap remeh. Hatta antalqa wajhaka. Engkau berhadapan dengan saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang menyenangkan. Itu sudah ma'ruf, kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk agama kita, maka segera kita lakukan itu. Yang ketiga, ad-dukhul fil islami kafah. Jadi tathbit, ya, ketetapan ini adalah bagian di antara kita semua untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara utuh, ya. Karena dengan memahami agama ini separuh-separuh, maka kita tidak mampu untuk masuk agama Islam ini secara utuh. Ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan inilah yang mendorong kita untuk belajar Islam secara utuh, sehingga kita masuk Islam itu semuanya, tidak separuh-separuh. Dan kita bawa juga keluarga kita dalam Islam. Berapa banyak dai-dai yang moncar luar biasa, tapi keluarganya dia tinggalkan, tidak dia dakwah. Kemudian yang terakhir, barangkali al-ihtimam bil Qur'ani ta'alluman wa ta'liman wa hifdhan wa tadabburan wa amala. Supaya kita mendapatkan tathbit dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita perhatian kepada Al-Qur'an. Kita belajar Al-Qur'an, kita mengajarkannya, kita menghafalkannya, kita mentadabburi Al-Qur'an, dan kita amalkan isi daripada Al-Qur'an. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Sungguh Al-Quran itu turun melewati atau biwasitati ruhul qudus, ya, malaikat Jibril alaihissalam, min rabbika, dari Tuhanmu. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk mentathbit,
memberikan ketetapan hati kepada orang-orang yang beriman, wahudan, dan sebagai petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Mudah-mudahan dengan kita semua berada dalam keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah tathbit, diberikan oleh Allah ketetapan, sehingga kita terus-menerus berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jangan ada perasaan bahwa tathbit itu kita peroleh karena usaha kita, tapi itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu motivasi bagi kita untuk terus beramal saleh. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan. Tafadhal. Mungkin ada solusi supaya jangan sampai mungkin di Kabupaten Probolinggo ini juga sampai bangunan dari Indonesia. Iya. Ya, saya dengar bahwa ada dibangun Husainiyat, dan yang hadir itu pentolan-pentolan dari Bangil ya. Pentolan-pentolan dari Bangil. Ya. Jadi kita harus kumpulkan potensi-potensi umat seperti yang kita lakukan di Bangil seperti itu. Sekian banyak potensi umat itu kemudian kita kumpulkan, dan bersama-sama mereka melakukan protes ya kepada yang berwenang, ya, kepada yang berwenang, sampai kemudian izin mendirikan bangunan IMB itu tidak kunjung turun. Karena yang didatangi itu ya tentu ada MUI, ada kemudian semuanya lah yang berwenang itu diberitahu begitu ya. Sehingga ala kulli hal sampai sekarang juga dalam tanda kutip mangkrak lah bangunan mereka itu ya. Saya kira itu pula yang perlu bisa dilakukan ya. Jadi jalur hukum, datangi ya, kalau memang kita merasa resah dengan itu semua ya. Dibangun itu kuil Husainiyat itu mereka bangunkan, dan itu kita khawatirkan mempengaruhi akidah anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya, maka lakukan itu dengan jalur hukum. Datangi kelompok-kelompok kaum muslimin, apakah itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan seterusnya, atau komponen-komponen kaum muslimin yang lain, lakukan kemudian bentuk protes yang baik, yang damai, sampaikan itu bahwa ini adalah menurut kami sangat berbahaya, dan kemudian kita khawatirkan itu merusak akidah anak-anak kami, karena kami tidak rela anak-anak kami, na'udzubillah min dzalik ya, sampai terseret pada akidah mut'ah dan lain sebagainya, itu yang menghalalkan zina dan seterusnya itu ya. Nah, dilakukan itu ya. Jadi tidak perlu pakai unjuk rasa sampai merusak-merusak, nggak usah. Supaya kita tampil elegan bahwa kaum muslimin ini adalah kaum yang beradab ya, bahwa bisa kita selesaikan ini dengan cara yang baik, kita tunjukkan itu ya, kita lakukan lewat jalur hukum ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Insyaallah bisa seperti itu ya. Barangkali ada yang lain. Kalau tidak ada, sudah. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.